Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di siang hari ini? Mudah-mudahan Anda selalu sehat dan tetap semangat menjalankan aktivitas Anda sehari-hari. Senang sekali hari ini saya Nada Nasyaya kembali hadir menjumpai Anda di Suara Sriwijaya. Dan tema kita siang hari ini menarik sekali. Kita akan membahas tentang pencegahan dan pengendalian DBD. Tentunya kalau kita ngomongin ini, saya pasti sudah bersama dengan dokter di studio hari ini. Ada Dokter Sylvia Riana A, SPPD, spesialis penyakit dalam. Betul ya dokter? Apa kabar dokter Sylvia? Alhamdulillah sehat Mbak. Sehat ya, gimana kesini macet nggak? Hujan ya dokter ya? Iya hujan. Lancar tapi ya? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Nah kita juga nggak ngobrol berdua aja nih dokter, kita ajak pemirsa juga. Pemirsa Anda dapat bergabung bersama kami, silahkan. Di line telepon di 0813 9871 0716. Ada di layar kaca Anda bisa berkonsultasi langsung bersama dengan dokter Sylvia. Baik, dokter kita ngebahas tentang DBD ya. Nah kenapa menarik untuk dibahas tentang DBD ini? Ini adalah apakah ini musimnya dokter di tengah musim yang kalau siang panas banget tapi ternyata kemarin itu panas tiba-tiba hujan lagi, ini pancaroba ya biasanya. Nah, kenapa nih dokter, fenomenanya gimana sekarang? Iya. Terima kasih Mbak Nada. Jadi DBD ini masih merupakan masalah kesehatan dunia ya, yang terutama di negara subtropis dan tropis ya. Dimana sekarang ini tidak terkecuali pada Indonesia, negara Indonesia adalah negara yang salah satu endemis DBD. Kemudian pada sejak pertama kali DBD ditemukan ya pada tahun 1168 itu trennya semakin meningkat ya. Setiap tahun dokter ya? Iya, setiap tahun semakin meningkat dan hampir penyebar luasnya hampir luas di seluruh kota ya maupun kabupaten di Indonesia. Namun pada dekade terakhir ini angka kematiannya bisa kita tekan di bawah 1% seperti itu. Jadi apalagi sekarang musim hujan ya. Nah ini yang DBD ini kita khawatirkan seperti itu. Biasanya di musim hujan ya dokter ya? Iya ya? betul, karena kita kan penyebarannya lewat nyamuk. Nyamuk itu dari dia berkembang biak pada lembab gitu ya? Iya air ya, perantaranya. Oh ya, jentik-jentik nyamuk. Ya. Kalau ada air dia cepat berkembangnya seperti itu. Jadi dia penyebarannya semakin meluas. Oh, Oke. Sebentar, ini jentik-jentik nyamuk ini bisa di kubangan air dimanapun kah dokter? Ataukah memang harus di bak kah? Ataukah memang dia di becek-becek pun dia juga bisa atau gimana nih dokter? Ya jadi kalau yang dinamakan tempat penampungan ya, apa sih yang harus kita kerjakan gitu ya? Pertama dalam membersihkan tempat penampungan itu bisa penampungan yang kita gunakan sehari-hari seperti bak mandi, kemudian tempat mungkin ember ya, orang-orang kan kalau masak ada ember khususnya gitu, jangan sampai terbuka. Kemudian harus ditutup rapat gitu ya. Kemudian tempat yang tidak biasa digunakan untuk sehari-hari, misalkan tempat penampungan bak yang besar seperti itu kan ya. Atau memang di tempat-tempat penampungan yang secara alamiah, misalkan di batok kelapa, kemudian pohon yang ada genangan airnya, seperti itu biasa menyebabkan jentik-jentik nyamuk banyak di situ. Justru di air-air bersih gitu ya dokter? Iya seperti itu. Nah tapi kita ngomongin DBD ini yang sejak tahun 1968 ya dokter? 68 ya, dan itu semakin mengalami peningkatan. Tapi DBD itu sendiri sih sebenarnya apa sih? Maksudnya penyakit yang bagaimana sih dok? Oke, jadi perlu kita ketahui bahwa demam berdarah dengue adalah penyakit infeksi virus akut yang disebabkan oleh virus dengue ya, yang manifestasi klinisnya ditandai dengan demam 2-7 hari, kemudian adanya manifestasi perdarahan ya, kemudian adanya peteki ya di bawah kulit. Apa itu? Bintik-bintik ya. Bintik. Jadi kita harus bedakan bintik-bintik itu memang peteki atau gigitan nyamuk. Jadi ditekan aja, kalau ditekan dia melebar, ditekan hilang berarti itu bukan peteki. Dan biasanya kita di volar ya di sini, tangan itu. Makanya kalau kita ke UGD demam pasien kita harus segera cek rampelit itu untuk ditekan ininya, kemudian apakah dia keluar bintik-bintiknya atau tidak? Ya, kalau memang DB nanti akan keluar dan jumlahnya juga harus di atas 10 bintik-bintik iya, itu. Iya, itu ada. Di maksudnya di lokasi di tangan. Satu lokasinya gitu ya? Iya, ini di sini. Tapi memang harus ditekan dulu maksudnya. Ditekannya kalau kita di rumah sakit atau di emergency itu kan pakai
manset ya, mantuk tek, kayak tensi gitu ya. Kayak tensi kan trampelit namanya, seperti itu. Tapi kalau misalnya manual di rumah untuk ngeceknya gimana dok? Manual di rumah kadang-kadang timbul sendiri ya kan, misalkan perdarahannya spontan gitu ya. Kita lihat aja, kalau memang ada di sini, kalau di tempat lain enggak. Misalkan di sini ya enggak, jadi di sini, di volar. Oh ngelihatnya di sini di volar, di lengan gitu ya? Ya, di lengan volar. Oke. Jadi dia demam, setelah itu ada apa lagi tadi nih? kan manifestasi perdarahan ya, baik peteki atau mimisan, seperti itu. Oh mimisan juga dokter? Iya, karena trombositopeni kan, trombositnya merendah, jadi akhirnya akan timbulkan perdarahan. Kemudian yang ketiga adalah hemokonsentrasi yang ditandai dengan kebocoran plasma. Itu bisa kita lihat dari peningkatan hematokrit dari sel darah, pemeriksaan sel darah rutinnya ya. Darah rutinnya ada peningkatan hematokrit dari baseline sekitar 20-25% atau penurunan 25% dari baseline. Itu menandakan adanya hemokonsentrasi atau kebocoran plasma. Seperti itu. Itu harus maksudnya diketahui setelah dilakukan pemeriksaan darah dulu ya? Iya, betul. Baru kita bisa mendiagnosis gitu ya dokter? Iya. Oke. Nah selain demam, kemudian bintik-bintik ya itu kayaknya sih gejala-gejala umumnya kadang-kadang orang berpikir ya mungkin masuk angin atau apa. Dia ada bintik-bintik itu ya yang khusus itu ya dokter ya? Ada lagi maksudnya nyeri-nyeri juga gitu? Jadi demam berdarah itu kan tadi infeksi virus akut yang ditandai oleh yang manifestasinya demam, kemudian adanya perdarahan ya, trombositopeni, manifestasi perdarahan, adanya hemokonsentrasi, kemudian adanya nyeri-nyeri sendi karena infeksi virus itu khas banget, nyeri-nyeri sendi, kemudian sakit di belakang mata gitu ya, otot-otot pegel-pegel seperti itu. Dan yang paling utama sebenarnya kita ada pemeriksaan khusus ya, kalau misalkan pasien datang ke kita demam sekitar 2 hari, kita curiga ada ini merah-merah bintik-bintik gitu ya. Mungkin kita pemeriksaan NS1 lebih penunjangnya ditambah pemeriksaan NS1 dan imunoglobulin M serta imunoglobulin G seperti itu. Oke. Berarti memang baiknya kalau misalnya kayak sudah 2 hari merasa demam itu dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu gitu ya dokter ya? Iya. Dan kadang-kadang memang begini Mbak, kalau kalau demam awal-awal memang kadang-kadang rancu ya. Kayaknya umum gitu. Ya umum ya seperti itu ya. Nah itu tadi pemeriksaan penunjang juga penting. Sebenarnya demam itu maksudnya manifestasi dari apa sih dokter? Kalau kita badannya panas itu, itu virusnya kan, tuh mulai masuk atau gimana tuh? Mekanisme dari reaksi tubuh kita terhadap suatu antigen bakteri ataupun virus. Jadi mekanisme pertahanan tubuh kita. Jadi ada penandanya infeksi seperti itu. Oh makanya dia panas gitu ya? Iya, makanya dia demam. Dari situ habis 2 hari, nah itu biasanya penanganan awalnya tuh baiknya gimana nih dokter? Kalau misalnya awal-awal merasa demam, ngilu-ngilu kayak gitu. Jadi kan kalau kadang-kadang sekarang pasien udah 2 hari demam sudah langsung ke rumah sakit ya, cek labor gitu ya. Kadang-kadang trombositnya itu kan belum turun ya, trombosit turun pada hari kedua dan ketiga seperti biasanya itu. Seperti itu. Awal-awal memang untuk diagnosa DBD agak rancu ya, maksudnya dengan penyakit yang lain. Panasnya bentar dokter, panasnya itu tinggi. Terus-terusan ya, atau turun naik? Enggak, panas tinggi, panas tinggi ya. Dia tapi turun tapi tidak sampai normal. Kadang-kadang kalau dia memakai sekarang kan sudah pada pinter ya masyarakat ya, demam kita pakai paracetamol. Paracetamol nanti 4 jam dia turun, kemudian dia naik lagi seperti itu. Nah itu nanti kalau kita pemeriksaan laboratorium itu sudah mulai ada tanda-tanda nih sudah mulai turun belum trombositnya, kemudian sebaiknya memang di pemeriksaan NS1. Karena dengan NS1 itu pemeriksaan antigen dengu, virus dengu yang kita deteksi. Jadi itu bisa lebih awal pada hari kedua 1 sampai hari ketiga itu bisa dideteksi ya. Misalkan demamnya hari kedua atau hari ketiga bisa kita cek NS1. Jadi kalau memang positif berarti ada antigen dengu ininya ya, antigen dengunya berarti memang positif seperti itu. Boleh ditunjang dengan imunoglobulin M dan G. Kalau imunoglobulin M positif berarti positif dia demam dengu. Oh, berarti itu cek darah semua gitu ya dokter ya. Dan sekarang manifestasi untuk klinis dari DBD, demam dengu itu ada 3 kan ya, demam dengu, demam berdarah dengu sama demam shock ya. Apa aja nih maksudnya kalau demam dengu bedanya demam berdarah dengue baru demam shock gitu ya, ada 3 tadi gimana tuh? Jadi kalau yang demam dengu tadi adanya 2 gejala demam ya, demam tinggi 2 sampai 7 hari
ditambah 2 gejala yang lain, misalkan nyeri otot, nyeri sendi, seperti itu. Kemudian penurunan trombosit bisa di bawah 150.000. Kemudian Normalnya berapa, Dok? 150.000 ke atas trombositnya, sampai 400.000. Kemudian adanya bisa penurunan hematokrit ya, hematokrit sekitar 5-10%. Kalau serangan demam berdarah dengue itu ada manifestasi perdarahan, dia karena sudah trombositnya turun di bawah 100.000, itu bedanya ya. Kalau itu di bawah 10.000, di bawah kalau yang demam dengue itu masih di bawah 150.000, 100 sampai 150 gitu ya? Iya, sekitar segitu. Tapi kalau yang demam berdarah dengue itu sudah lebih turun lagi, di bawah 100.000 bisa trombositnya. Bisa meningkat nggak maksudnya statusnya dari DGIL ke DBD? Statusnya? Statusnya bisa. Yang awalnya demam dengue biasa gitu ya? Tapi kadang-kadang kalau kita lihat, kalau misalkan demam dengue pada hari keempat dia sudah perbaikan klinis. Nah, kita harus hati-hati pada demam berdarah dengue, justru pada saat hari ketiga, setelah hari ketiga, itu kita harus awasi tanda-tanda shock, seperti itu. Oh, jadi bisa dari demam dengue, bisa tiba-tiba ke demam shock? Iya, demam berdarah dengue ya, jadi shock begitu. Oh, oke. Gimana? Jadi dia di antara panas dari 2 hari sampai ke 7 hari, bukan berarti biasanya di hari keempat tuh mengalami penurunan. Iya, tetapi hari bukan keempat berarti kelima itu, bukan berarti itu perbaikan ya. Harus kita lihat dulu ini perbaikannya seperti apa. Memang dia perbaikan karena penyakitnya atau memang perbaikan tidak ada demam, tapi trombositnya turun terus kan. Hematokritnya naik dari 38 pada laki-laki kan berkisar 40 sampai 48. Pada wanita sekitar 37 sampai 43 itu hematokrit. Kalau terus menaik hematokritnya berarti kita harus ke demam berdarah dengue, dan itu kita awasi pada hari ke-5 ke atas ya. Itu awasi tanda-tanda perdarahan. 5 sampai 7. Ya, sampai 7. Biasanya kalau 7 sudah 7 hari biasanya trombosit sudah naik kembali. Seperti itu. Jangan sampai mengalami penurunan di hari-hari keempat, 5, 6, 7 iya, itu. Justru masalah di situ ya, dikira udah sembuh. Iya, betul. Dikira udah sembuh kan, udah nyaman seperti itu. Dan itu makanya harus terapi cairan itu yang penting. Itu memang ada hitungan-hitungannya untuk. Artinya kalau misalnya di hari-hari seperti itu yang harus juga rajin cek darah gitu ya, Dokter ya? Harus dilihat setiap hari juga? Iya, betul. Jadi kalau kadang-kadang kan apalagi musim COVID ini begitu ya, pasien datang nggak mau dirawat dulu seperti ya. Ya disarankan kita ya bisa nggak kembali lagi untuk cek darah ulang 24 jam dengan mengawasi tanda-tanda perdarahan. Misalkan perdarahan apa aja, selain peteki, kemudian ada mimisan atau BAB darah atau gusi berdarah. Seperti itu bisa semua ya, Dok? Iya, bisa. Karena itu kan trombositnya turun ya, jadi pecah. Itu bahayanya apa tuh, Dok? Misalnya sampai mimisan atau gusi berdarah atau gimana tuh? Ya kalau sampai mimisan gusi berdarah misalkan dia di rongga abdomen kan, jadi bisa menyebabkan sepsis, shock, ada perdarahan di dalam rongga tubuh ya. Itulah maksudnya, itulah yang kita hindari ya, Dok ya? Iya, betul. Makanya harus penanganan dini itu ya, Dok ya? Deteksi dan penanganan dini, seperti itu, Mbak. Oke, baik. Berarti ketika memang 2 hari panas itu memang harus, biasanya kan awal-awal tuh panas ya sudah kasih paracetamol gitu ya? Iya. Turun gitu. Iya, jadi penanganan awal nih buat di rumah gitu ya, kalau misalkan demam begitu. Pertama adalah ya mungkin paracetamol ya, anti demamnya, kemudian cairan ya, jangan lupa cairan supaya tidak dehidrasi seperti itu. Kemudian atau misalkan minum jus seperti itu, ya jadi tambahan elektrolitnya. Dan kemudian kita harus segera periksakan lah kalau misalkan dengan demam-demam jangan pakai paracetamol aja ya, walaupun itu langsung kita cek aja laboratoriumnya seperti itu ke paskes yang terdekat. Sekarang ada kok di di Vaskes, pelayanan di puskesmas itu NS1 karena sudah ada. Iya. Oh, berarti maksudnya di awal kita misalnya datang ke puskesmas itu ketika sudah menunjukkan gejala ke arah itu dokternya udah menyarankan untuk periksa itu, Dok? Iya. Kalau sudah tanda ke arah-arah sana ya. Yang penting ya minimal kita deteksi dininya dengan cek darah lengkap dulu lah. HBHT, trombosit, hematokrit gitu. Itu udah bisa di puskesmas juga? Iya. Udah bisa itu. NS1 juga ada udah banyak puskesmas yang bisa.
Oke, gitu. oke. Wah, Oke. maksudnya semakin dekat kepada masyarakat nih dokter, maksudnya semakin memudahkan masyarakat karena Iya. apalagi di zaman-zaman sekarang orang takut ke rumah sakit langsung, Iya. maunya ke puskesmas, ternyata Ah, sudah ada itu semua. betul. Jadi kalau sudah ada peningkatan hematokrit, kemudian ya sarankan ya harus dirawat. Jangan sampai di rumah aja begitu Yang kan. sampai itu cairannya Sampai juga kurang. cairannya rehidrasi Karena kan. itu yang paling Rehidrasi. penting. Hah? Karena itu yang paling penting ya. Ya, gitu. Terapinya sebenarnya untuk terapinya itu tidak ada yang spesifik ya. Jadi Nanti terapi kita bahas cairan. terapinya dokter. Oke. Kita harus break dulu deh pemirsa. Semakin Ya. menarik perbincangan kami. Silakan untuk Anda yang bergabung bersama kami di line telepon di 071131 mohon maaf saya di 0813 9871 1076. Tetaplah bersama kami di Suara Sriwijaya. Pandemi COVID ini kita jadikan momentum untuk melakukan percepatan transformasi digital. Era TV digital ini sudah di depan mata. Yang penting untuk masyarakat itu kualitas siarannya bagus. Bagi industri televisi itu sendiri atau penyiaran itu sendiri agar segmentasi pasarnya nggak tergerus. Sejarah panjang dunia penyiaran diawali dengan hal yang sederhana, yaitu informasi. Semula informasi tersampaikan hanya didengar. Seiring waktu perkembangannya, informasi tidak hanya dapat didengar, melainkan dapat dilihat asal kejadian informasi itu melalui pesawat televisi. Pada tahun 1925, berdirilah Radio Batavia bentukan Hindia Belanda dalam menguasai informasi dan menjadi alat propaganda pada masa penjajahan di Indonesia. Melalui siaran yang terjadi pada tahun 1933, dipelopori oleh KGPAA Mangkunegoro ke-7 dengan mendirikan Solos Radio Vereniging atau SRV di Solo, dan di Yogyakarta berdiri Radio Mafro. Siaran SRV untuk melawan siaran hiburan budaya barat dengan siaran kebudayaan asal Jawa Indonesia yang siarannya sampai seluruh Hindia Belanda. Dan sejak tahun itulah menjadi tonggak sejarah penetapan Hari Penyiaran Nasional. Pada tahun 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia dan di mana teks proklamasi tersiarkan ke pelosok negeri yang menyatakan Indonesia merdeka. Sejarah dari dunia televisi adalah pada tahun 1962, di mana TVRI sebagai televisi pertama Indonesia yang mengudara dan menyiarkan langsung pembukaan Asian Games keempat di Indonesia. Hingga saat ini, Hari Siaran Nasional telah menginjak masa 88 tahun sebagai saksi dunia penyiaran Indonesia. Sehingga perkembangan teknologi penyiaran menjadi faktor utama dalam menentukan kualitas penyiaran demi Indonesia maju. Namun masih banyak daerah yang tidak dapat ikut andil dalam pemerataan ekosistem dunia penyiarannya. Solusinya adalah analog switch off atau ASO. Penyiaran secara analog akan segera berakhir menuju era digital yang menyeluruh. Kementerian Kominfo adalah rumah TV digital. Bersama pihak terkait mewujudkan kesuksesan peralihan ESO menuju penyiaran digital. 2 November 2022 menjadi penting dan sejarah bersama era siaran nasional, yaitu berakhirnya masa siaran analog menuju era TV digital. Digitalisasi televisi menjadi kepentingan bersama. Meratanya siaran hingga ke pelosok negeri, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Menciptakan masa depan bangsa Indonesia yang lebih maju. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya, masih membahas tentang pencegahan dan pengendalian DBD bersama dengan Dr. Sylvia. Dan Anda nanti bisa berkonsultasi langsung bersama Dr. Sylvia. Ini semakin menarik sih bahasan kita, dokter ya. Tadi gejala-gejala kita udah tahu nih. Pokoknya kalau misalnya kayak 2 hari ini panas nggak turun-turun, udah minum paracetamol terus naik lagi panasnya nih, bawalah ke vaskes terdekat gitu ya. Betul. Kadang-kadang tapi ini dokter sekarang nih karena sedang pandemi juga. Jadi orang-orang tuh suka berpikir ini DBD kah, tipes kah, atau COVID nih. Karena biasanya kan sama juga demam, ciri-cirinya tuh sama gitu. Apa sih yang ngebedain ini dokter? Iya, jadi kan tadi kalau misalkan DBD dengan sekarang COVID ya, Iya. sama-sama virus ya, tapi virus penyebabnya kan beda ya. Kalau yang COVID-19 itu kan penyebabnya kan adalah virus corona, sedangkan ini kan virus dengue. Itu perbedaannya ya, satu. Jadi kalau untuk klinisnya sebenarnya pada fase awal dari demam itu kan memang banyak diagnostik diferensiasinya. Jadi ada banyak DD-nya ya. Bisa itu dia COVID zaman sekarang gitu ya, DBD atau tipes gitu. Nah, untuk spesifikasinya kalau memang kita harus kalau gejala klinisnya sudah pas, kita harus mengadakan rampelit. Tadi rampelit, kemudian pemeriksaan NS1, pemeriksaan immunoglobulin G seperti itu. Nah, untuk yang COVID itu spesifiknya kan ke arah pernafasan, Mbak. Pernafasan. Jadi ada batuk Flu, seperti itu, gitu ya. sakit tenggorokan. Nah, disarankan ya mungkin kalau memang beberapa hari tidak sembuh, mungkin kita harus pemeriksaan rapid. Jadi untuk menyingkirkan diagnosa dari COVID-19-nya. Dokter ada telepon yang masuk nih, kita terima telepon terlebih dahulu. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang Mbak. Iya, dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Okta di Palembang. Ibu Okta, silakan Bu dengan Dokter Sylvia. Selamat siang Dok. Selamat siang Bu. Ini saya mau nanya nih kan, sekarang kita kan lagi musim pancaroba nih, lagi musim hujan juga. Terus kan rentan itu kepada anak-anak nih. Kadang misalkan anak itu demam, batuk, pilek. Panasnya itu bisa sampai kadang 3 harian. Pernah anak saya nih 38, 39 tuh sampai 3 harian tuh. Kita kan jadinya panik juga kan. Udah dikasih paracetamol tapi berapa jam kemudian tuh panas lagi. Nah Dok, yang bisa membedakan antara demam biasa dengan demam DBD tuh apa ya Dok? Soalnya kadang udah nyampe ke dokter nih, ditanyain sama dokternya kan, misalkan sampai besok ini panasnya nggak turun, nanti kita cek labor ya Bu, gitu kan. Misalkan DBD kan bisa segera penanganan nih Dok. Jadi misalkan, makanya pertanyaan saya tadi, apa yang bisa membedakan antara demam biasa dengan demam DBD untuk anak-anak? Makasih Dok. Terima kasih Bu Okta di Palembang ya. Iya, apa yang membedakan DBD dengan demam yang lain juga dengan penyakit-penyakit yang lainnya karena gejalanya tuh hampir semua sama ya dokter ya. Iya. Jadi kan kalau demam berdarah kan tadi demamnya tinggi ya, 2-7 hari. Demam sampai 7 hari. Dan kalau misalkan tadi betul kata dokternya kalau memang tidak turun ya, itu pemeriksaan laboratorium harus dilanjutkan ya. Kadang-kadang sebenarnya demam itu kan rehidrasi juga kekurangan cairan juga demam. Seperti itu ya. Kalau memang tidak turun ya kita lanjutkan pemeriksaan yang tadi NS1. Kadang-kadang dianjurkan pemeriksaan yang antigen dari virus dengue itu. Kemudian itu paling pertama kali bisa kita deteksi. Kemudian dan immunoglobulin M serta immunoglobulin G. Untuk yang demam biasa itu juga kita bisa lihat perbedaannya dari darah lengkap tadi, HB, HT trombonya seperti apa. Kalau cenderung misalnya trombositnya pada hari ketiga itu sudah di bawah 100.000 ya kita ke arah demam berdarah dengue. Iya, demam berdarah dengue seperti itu. Ya seperti itu. Kalau misalkan gini, Dok, dia panas sampai 2 hari jika ada telepon masuk lagi nih. Saya terima telepon lagi ya. Selamat siang, Suara Sriwijaya. Halo. Selamat siang. Iya, dengan Ibu siapa? Halo, dengan Ibu siapa di mana? Suaranya kedengeran, Bu? Dengan Ibu siapa di mana? Iya, dengan Ibu Ita. Ibu Ita, silakan Bu Ita bersama dengan Dokter Sylvia.
Iya, dari Banyuasin. Baik, silakan Bu Ita. Bu Ita? Ini, saya punya sepupu, kebetulan dia anak kos di daerah lain gitu. Nah, kebetulan dia itu Gimana? divonis dokter kena DPD, tapi nggak dirawat di rumah sakit. Terus? Nah, jadi dibawa ke rumah yang beda kecamatan gitu, dokter. Oke. Nah, kira-kira itu akan membahayakan kecamatan yang tempat dia yang baru atau gimana, dokter? Untuk efek di lingkungannya. Kemudian apa yang harus kami lakukan supaya tuan rumah nggak tersinggung? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ita di Banyuasin. Jadi ada yang terdiagnosis gitu ya, tapi dibawa ke lingkungan yang lain. Gimana nih dokter? Iya, itu tidak mau dirawat. Pertanyaannya tidak mau dirawat atau memang dokternya boleh menyarankan rawat di rumah dulu apa seperti apa ya Bu? Oh iya, bisa juga sebenarnya. Nah, tidak, belum dirawat kayaknya. Tidak dirawat ya. Kalau seperti itu ya apa namanya, pasiennya dibawa ke tempat yang lain ya. Jadi isolasi mungkin tempat lain gitu ya. Ya itu juga harus hati-hati ya, karena penyebarannya itu bisa meluas ya. Penyebarannya kan bisa meluas ya, karena adanya dari nyamuk, seandainya memang ada nyamuk nanti yang hinggap ke tubuh penderita, kemudian dia menghisap lagi ke tubuh yang lain, anggota tubuh yang lain, akhirnya nanti serumah-rumah itu menderita DBD seperti itu. Jadi sebaiknya sih kalau memang sudah terdiagnosa DBD itu harusnya dirawat seperti itu, dengan alasan pertama untuk mengontrol penyebar luasan, dan yang kedua kita juga ke pasiennya sendiri kan. Jadi dia perlu cairan seperti itu. Ditakutkan nanti disangkanya nanti nyaman begitu ya, pada hari ketiga keempat ke sana ya udah tidak demam, rupanya shock seperti itu. Jadi sebaiknya dirawat aja Ibu, seperti itu. Dan itu sangat berbahaya bagi lingkungan juga ya, seperti itu. Nah iya, berbahaya bagi lingkungan, artinya ini penyebarannya, ini mungkin perlu diedukasi juga kepada masyarakat, penyebaran virus ya, ini virus ini bukan dari orang ke orang. Iya betul. Jadi penyebaran virus DBD itu tidak menular seperti kita COVID gitu ya, atau TBC gitu ya. Dia harus ada faktor yaitu nyamuknya nyamuk Aedes aegypti ya. Jadi kalau misalkan penyebarannya, jadi si nyamuk itu menghisap menghisap ya pasien yang terinfeksi DBD, kemudian dia menularkan dari nyamuk itu ke tempat yang lain. Jadi bukannya kontak seperti ini, seperti itu. Dia harus ada faktor perantaranya, yaitu Aedes aegypti betina ya, yang betina. Kalau jantan tidak. Oh, yang betina juga. Betul. Ya. Jadi ada spesifik nyamuknya juga. Iya betul. Dan memang itu perlu diketahui bahwa jangkauan untuk terbang nyamuk itu sekitar 40 meter aja. Tapi dia bisa meluas karena mungkin ada angin seperti agak. Cuman dia tidak terlalu jauh ya. Atau dari manusianya ya, misalnya yang terkena main kemana betul, kemudian itu digigit. kayak tadi pasien yang seperti itu ya. Jadi nanti mungkin di tempat yang baru tersebarlah mungkin ada pasien-pasien yang baru seperti itu. Dengan penyebaran itu. Nah ini juga dokter, ada juga yang nanyain kalau misalnya sudah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti itu apakah memang dia terkonfirmasi positif DBD, atau yang imunnya kuat, ini yang imunnya kuat dia nggak akan kena sama sekali? Iya, ya satu lagi kan ini virus ya. Virus berarti satu adalah ketahanan tubuh. Kalau misalkan kita tahan tubuhnya kuat, berarti insya Allah tidak terkena. Seperti itu. Tapi dan perlu diketahui juga bahwa virus demam berdarah, virus dengue ini mempunyai DEN 1 sampai 4. Apa itu? DEN 1, DEN 2, DEN 3, DEN 4. Di Indonesia semua sudah terdeteksi dari 1 sampai 4. Dan penyebab shock syndrome, shock dengue, itu adalah yang DEN 3. Jadi misalnya kita sudah terinfeksi DEN 1 nih ya, sudah DEN 1, kemudian dia seumur hidup dia akan mengadakan imun ya. Jadi dia
reaksi imunnya seumur hidup. Cuma dia bisa lagi Den 2 atau Den 3 ke Den gitu ya? 3 dan 2 dan 3 lagi kan ada ya 2, 3, 4. Misalnya 1 sudah terkena nih Den 1. Jadi dia kalau misalkan dia ada Den 2 dan 3 dia bisa terkena lagi. Jadi infeksi demam berdarah itu bisa berulang sampai 4 kali seperti itu. Oh, bisa sampai 4 Sampai kali 4 dengan kali den dengan den yang berbeda-beda. Oke. Seperti itu. Ini jadi tapi ini ya nggak bisa maksudnya nggak bisa kita tahu juga ya dokter. Apakah bisa tahu juga ketika diagnosis oh kamu Den 1, Den 2 gitu. Oke, kalau misalkan untuk sebenarnya serotipenya itu kita tidak itu untuk epidemiologi ya, untuk surveillance data. Jadi dalam suatu jangkauan ini apa nih dennya yang ini. Tapi itu kalau pemeriksaan rutin sendiri kita tidak mendeteksi untuk dennya. Itu untuk surveillance aja seperti itu. Itu ada pemeriksaan lagi yang namanya NAAT. Jadi kita sudah ini positif demam berdarah dengu, DBD atau DHF. Kemudian kalau memang diperlukan sama dinas misalkannya ini den apa nih gitu. Kita ada pemeriksaan lagi yang dinamakan NAAT. Umumnya gitu. di Indonesia yang mana dok? Den 3 kan? Oh yang Den 3 Ya, itu? Den 3 yang menyebabkan semuanya bisa kena, tapi yang menyebabkan menjadi shock DSS, shock Demam demam gitu ya shock dengu itu ya, sampai shock, sampai kematian itu yang Den 3. Den 3 itu dan itu umumnya di Indonesia. Iya. Oke, baik. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi dokter. Kita harus break lagi pemirsa. Kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi hari ini kita akan melakukan vaksinasi. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi hari ini adalah hari yang penting dan bersejarah karena kita akan melakukan vaksinasi. Di mana vaksinasi ini akan membentuk kekebalan massa, memutus mata rantai penyebaran dari COVID-19. Nah, jadi ini suntik agak dulu masuk kau tuh. Ini hari ini dosis pertama. 28 hari lagi datang ke sini untuk suntik dosis kedua. Oh, 2 kali. 2 kali. Yo. Sepakat? Ya, sepakat. Oke ya. Oke, dipanggil. Kami dulu jadi nih ya. Cak mana jadi? Dipanggil ya. Oh, iya. Kok dosnya nyenggol aku, kok nang ada aku gibah. Itu nih. Woi kau vaksin ini penting Black untuk kepentingan kita sama-sama. Jadi kalau kau divaksin kita terbebas dari virus corona. Benar. Nah, melindungi kau. Berpengalaman Black. Iya, Black dengar dulu. Melindungi kita galau-galau pokoknya Black. Sudahlah, dah apa-apa. Apa dah apa? Kita udah kecil kau nih. Mau berani apa, Bang? Berani lah, ini untuk kita, kesehatan kita divaksin nih. Iya. Sehat, Indonesia Sudahlah, kuat. Papu. Pokoknya agak tidak sakit. Cuma inilah jarum suntiknya. Besar. Dah. Mana? Kau panggil deh. Nah, kau panggil dulu. Panggil Pak RT, maju lah. Pak dokter. Agak kunjung Pasien pertama. Black. Nah, cepet-cepet. Udah apa-apa, Black. Udah apa-apa. Tidak apa-apa. Cepet. Cepet, tidak apa-apa. Angkat ke bebas, angkat kita gendong. Dia Black Iya. Sebelas itu. Angkat ke bebas, angkat bebas. Angkat bebas paksa bebas. Kan, usah. Kecampur dia, laju. Pas aku dewe, aku bisa. Iya, kamu yang suntik itu lah yang. Baik deh. Cara dok, baliklah. Nah, Ibu. Ini dok, aku udah takut vaksin COVID itu tuh, yang cak di TV-TV itu mah. Gak apa-apa kok Bu, vaksin itu aman. Dok, nian doknya tidak sakit ya dok. Awaslah dokter misal sakit, aku ada apa-apa dok, mati dok. Harta-harta aku yang banyak di dosun itu dok. Siapa nak ninggal kenyong? Tidak sakit dok ya? Tidak sakit mau ternyata suntik vaksin itu. Nah, kamu yang ada di rumah jangan takut untuk vaksin. Tidak sakit sama sekali. Makasih dok. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia.
aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya. Pencegahan dan juga pengendalian DBD masih menjadi tema kita di siang hari ini bersama dengan Dr. Sylvia, spesialis penyakit dalam. Nah, dokter, tadi juga sudah banyak sih pertanyaan-pertanyaan apa sih yang membedakan dan lain sebagainya. Nah, tadi kan faktor penularannya ini kan tidak antar sesama manusia tetapi dari nyamuk. Nah, nyamuknya ini nih yang menjadi permasalahannya ya, Pak. Nyamuknya ini sebenarnya masa inkubasinya tuh bagaimana sih, Dok, gitu. Apakah dia memang selamanya begitu dia menggigit dia selamanya akan mengandung virus itu gitu? Oh ya, oke. Nah, kita bicara soal nyamuk nih ya, faktornya ya. Jadi perantara penyebar luasan dari DBD. Jadi kalau kita bicara soal nyamuk, morfologinya itu adalah memang dipastikan adalah nyamuk Aedes aegypti yang betina. Bedanya dengan yang jantan, kalau yang betina itu bulunya lebih sedikit dan dia lebih senang untuk menghisap darah. Kalau yang laki-laki tidak, yang jantan tidak. Yang gunanya buat apa? Untuk pematangan dari sel telurnya. Oh gitu. Iya, jadi dia kalau sudah matang, kemudian nanti dia bertelur kan. Nah, di sini yang faktor utama penyebar luasan, faktor yang mempengaruhi pertama adalah perilaku masyarakat kan ya. Perilaku masyarakat, kemudian kurangnya ilmu ya, kurangnya pengetahuan seperti itu gimana sih cara kebersihan lingkungan itu. Kemudian perubahan iklim. Nah, sekarang kan iklim ini kan secara global itu ya sekarang aja musim hujan nih begitu kan. Cukup lama loh musim hujannya. Cukup lama. Juga. Nah, itu biasanya yang dari siklus dari nyamuk itu kan bisa dari telur, larva, kemudian pupa sampai nyamuk itu kira-kira 10 hari. Oke. Kalau seandainya dia bertelur di tempat yang kering, ya itu biasanya agak lama, sekitar 6 bulan dia bisa bertahan. Tapi kalau seandainya dia ada hujan nih, genangan air, dia dengan waktu 2 hari dari telur itu bisa menjadi cepat dia. Akhirnya jadi 10 hari dia jadi nyamuk dewasa, kembali lagi daunnya seperti itu. Itulah yang memperbanyak itu, makanya kenapa harus di tempat yang kering gitu ya, dokter ya? Iya. Maksudnya jangan sampai ada tempat yang lembab gitu ya? Supaya jangan ada genangan air, intinya seperti itu. Karena dia akan memperbanyak itu ya? Iya, mempermudah. Jadi berkembang berkembang biak dari telur menjadi menetas itu sekitar 2 hari dengan perantara air hujan, genangan air itu cepat sekali. Jadi dalam satu telur itu bisa menetas seribuan. Iya, jadi nanti timbullah dari satu telur dari dewasa-dewasa yang baru gitu ya, nyamuk-nyamuk yang baru seperti itu. Akhirnya penyebar luasannya lebih ini. Dan kemudian di sini di siklus penghisapan ya. Jadi kapan kita hati-hati itu kira-kira di jam 9, jam 10 pagi hari dan di jam 5 dan jam 6 ya. Kenapa sore. Yaitu memang seperti itu siklus itu. Jam 6 sore. Kalau malam enggak, Dok? Enggak, tidak. Kalau nyamuk malam bukan ya, Mbak. Jadi mereka tuh biasanya maksudnya nyamuk itu menggigit pagi, yang gigitnya pagi hari jam 9 sampai jam 10 dan di sore hari jam 5 sampai jam 6 sore seperti itu. Biasanya di situ. Jadi kalau malam dia memang tidak menggigit. Iya, bukan jenis tipe itu. Iya. Oke. Jadi ada faktor-faktor apa yang mempengaruhi penyebar luasan dari demam berdarah? Pertama adalah perilaku masyarakat tadi ya. Iya. Kemudian perubahan iklim ya. Perubahan iklim tadi, kemudian pertumbuhan ekonomi yang dengan adanya transportasi ini kan memudahkan mobilisasi ya. Jadi orang-orang kepadatan penduduk semakin padat. Satu yang kena di tempat yang padat timbul lingkungannya jadi banyak. Jadi KLB deh, kejadian luar biasa seperti itu. Satu dalih ada ketersediaan air bersih seperti itu. Ketersediaan air bersih. Dan juga mungkin juga kita harus perhatikan dari faktornya ya, faktor dari nyamuk sendiri, mutasi dari nyamuknya,
kemudian tadi mutasi ya, apalagi ya? Mutasi nyamuk. Mutasi nyamuknya, kemudian ya sudah itu aja. Itu sih yang paling penting karena ini memang nyamuknya sih yang menjadi faktor penyebabnya ya. Walaupun orangnya juga kalau misalnya digigit nyamuk, ya maksudnya orang yang terkena infeksi virus digigit nyamuk, barulah kemudian akan menyebar seperti itu. Itulah mengapa dokter sering sekali ketika ada salah satu penduduk yang terinfeksi DBD, ini biasanya lingkungannya mulai aktif nih untuk mulai jangan sampai nyamuknya menyebar. Sehingga ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan oleh lingkungan-lingkungan, salah satunya adalah fogging ya dokter ya biasanya. Iya. Dan ini memang salah satu langkah medis dokter. Iya, itu kan mekanisme dari pemberantasan dari untuk menghindari vektor nyamuk itu gitu ya. Satu adalah secara mekanis dulu. Mekanis kita dikenal pada 2017 pemerintah Kemenkes sudah mencanangkan kemarin 1 rumah 1 jumastik, kemudian untuk mengoptimalkan dari pemberantasan sarang nyamuk dengan cara 3M tadi. 3M itu adalah membersihkan, kemudian menutup rapat tadi genangan-genangan itu ya, misalkan tempat ember ya. Gitu ya. Kemudian mendaur ulang barang-barang yang optimal untuk sarang nyamuk seperti itu. Dan ada plusnya misalkan kita kasih inilah proteksinya, kasih iwak tempalo ya di tempat genangan agar bisa dimakan ya. Itu kan juga predator ya untuk memakan jentik-jentik. Kemudian dikasih kawat-kawat nyamuk seperti itu. Itu adalah suatu strategi dari pemerintah yang namanya program optimalisasi pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M. Kemudian juga ditingkatkan surveillance dengan deteksi dini. Kemudian ketiga adalah penatasan yang adekuat, dan kemudian mungkin sekarang lagi digalakan untuk vaksinasinya ya seperti itu. Tapi belum ada sih sebenarnya. Vaksinasi DBD untuk itu ya. Yang paling. Nah, saya mau balik lagi nanya yang fogging itu sih dokter ya. Tapi memang ketika memang sebuah lingkungan gitu ya dilakukan fogging seperti itu memang membunuh nyamuknya gitu dok? Betul, dia membunuh jentik-jentiknya ya. Jadi membatasi dan supaya nyamuknya itu jentik-jentiknya siklusnya itu kita hambat. Jadi dia mati kan seperti itu. Jadi dia tidak berkembang dari jamuk yang dari larva menjadi jamuk dewasa seperti itu. Jadi insektisida ya yang di fogging itu untuk membasmi dari jentik-jentiknya. Itu dan nyamuknya juga. Kalau abate kan untuk jentik-jentiknya di dalam air ya. Oh ya, dimasukin ya bubuk abate kalau itu ya. Untuk nyamuk yang dewasanya. Untuk nyamuk-nyamuk seperti itu. Tapi gini dok, yang kayak tadi begitu satu lingkungan dia kena, biasanya kan mulai rame untuk fogging itu. Pemerintah juga menyediakan itu. Karena kadang-kadang juga banyak yang ini ya swasta atau yang pakai bayar itu gimana? Berbayar itu ya. Ya itu tadi sebaiknya disarankan kalau misalkan kita memang sudah ada yang terkena ya, dia ada pelaporan ya, pelaporan sistem ke dinas kesehatan kesehatan setempat, dan nanti dinas kesehatan setempat dia akan melakukan survei apakah memang di situ ini menjadi endemis ya, menjadi tempat fokusnya. Nyamuk itu kemudian ya dilakukan fogging. Sebaiknya kalau memang seperti itu disarankan jangan yang pakai swasta ya. Pertama, kenapa? Kenapa nanti kita jawab setelah iklan. Pakai swasta. Pemirsa, kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya,
jernih suaranya dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Masih bersama kami di Suara Sriwijaya, pencegahan dan juga pengendalian DBD masih menjadi tema kita di siang hari ini bersama dengan Dr. Sylvia, spesialis penyakit dalam. Dokter, kita tadi masih ngebahas tentang fogging ya, karena fogging banyak sekali di lingkungan-lingkungan orang, kadang-kadang sampai rame bayar. Tujuannya baik, tujuannya adalah untuk mencegah ya, mengendalikan penyebaran DBD ini. Tetapi bagaimana baiknya fogging ini, dokter? Ya, kalau sebaiknya kalau memang jadi fogging ya, memang itu kan pemberantasan secara kimia. Jadi kita memasukkan racun, kemudian ya nanti diharapkan kan nyamuk-nyamuk yang dewasanya menikmati seperti itu. Tapi di sini sebaiknya dilakukan oleh Paskes pelayanan setempat seperti itu. Jadi harus didata juga kan untuk surveillance dan data dari pemerintah bahwa di daerah itu atau di kelurahan itu memang ada terjangkit, ada pasien yang menderita DBD. Nah ini kalau misalkan kita ngomong-ngomong swasta ya, kadang-kadang banyak juga nih ya yang kadang-kadang saya juga ada tiba-tiba ada orang yang menawarkan seperti itu, ya boleh nggak? Nah itu seperti memang bagus ya tujuannya. Tapi kan kadang-kadang kita nggak tahu ya komposisi dari obatnya itu apakah memang betul. Malah takutnya menjadikan resistensi dari si nyamuknya bukannya mati begitu. Malah tambah banyak ini nggak mati ya, dia masih tetap hidup gitu ya. Uapnya aja yang ada misalkan, tapi bahan zat aktifnya gitu ya tidak kena. Jadi akhirnya bukannya malah mati, malah tambah kuat tuh ya si nyamuknya. Ya, justru itu yang ditakutkan seperti itu. Jadi diharapkan kalau seperti fogging itu ya melaporlah ke pelayanan setempat, ke puskes, jadi mereka langsung terjun kemudian nanti kan dilakukan surveillance ya, survei begitu kan, dan dilakukan fogging yang pastinya dengan komposisi yang tepat, obat-obatan yang sesuai seperti itu, agar tidak menyebabkan endemi tadi ya. Iya, malah jadi nanti resistensi dari si virusnya sendiri, nyamuknya sendiri malah tidak mati seperti itu. Oke. Iya. Itu sih yang paling penting. Nah ini juga sering sekali dialami oleh pasien-pasien atau anak-anak dari orang tua yang ngelihat anaknya gitu ya. Biasanya dia terdiagnosis DBD, dokter ya, karena sudah masuk virus. Nanti ada penyakit-penyakit lain juga mungkin bisa berkembang ke tipes. Emang bisa seperti itu juga dokter ya? Iya, jadi kan kalau kita sakit itu kan pasti imun kita turun ya, imun kita turun, kemudian ditambah lagi klinis-klinis yang lain, ada keluhan yang lain. Jadi memang kalau imun kita turun berarti penyakit-penyakit lain cepat datang dong, cepat datang ya, cepat kena gitu. Dimana kalau misalkan kalau yang tipes itu kan typhoid fever. Kalau yang kalau misalkan tipes bisa bergabung dengan diagnosanya menjadi dua, diagnosa dengan DBD dan plus typhoid fever. Itu dilihat dari misalkan gini, selama sampai 7 hari kok demamnya nggak turun-turun ya, pas kita cek rupanya widalnya, TPO-nya juga tinggi. Ya, jadi diagnosanya menjadi double, menjadi 2, demam berdarah dengu dengan itu typhoid fever. Iya. Oke, berarti memang nah sekarang saya ke pengobatan sih, karena kita di akhir ya pengobatan penyakit DBD ini, karena ini adalah virus, dokter. Orang selalu berpikir karena sekarang ramainya pandemi COVID, virus itu dimusnahkannya hanya dengan imun gitu. Nah, begitupun juga dengan DBD atau enggak nih dokter? Apa memang ada obat khusus juga? Kalau untuk obat khusus spesifik itu tidak ada ya. Jadi memang obatnya terapi cairan ya. Jadi meningkatkan imunitas. Untuk virus sendiri kan imun kita harus kuat ya.
Jadi dari imun kuat itulah yang kita meningkatkan imun, akhirnya jadi gejalanya berkurang atau menyebabkan sembuh seperti itu. Tapi memang itu ya cairan yang harus nomor 1. Ya, cairan nomor 1. Jangan sampai kita turun ke arah kondisi yang sampai shock seperti itu. Itu yang membuat bahaya, itu yang menyebabkan angka kematian itu ya, Dok? Ya, angka kematian menjadi tinggi. Tapi karena sekarang sudah banyak program-program pemerintah dan ini jadi bisa ditekankan dari dalam dekade terakhir ini kurang dari 1% untuk angka kematian DBD ini bisa ditekan. Oke, tapi dia maksudnya dokter sendiri sebagai dokter maksudnya meresepkan antibiotik khusus juga kah memang untuk ya itu untuk infeksi sekunder. Infeksi sekunder. Intinya adalah cairan. Kemudian simptomatik misalkan kalau pasiennya mengalami kan tadi ada demam ya, paracetamol pasti untuk penurun demam. Mual-mualnya bisa gitu ya, sakit kepala. Iya, seperti itu. Jadi memang kalau dari demam gradingnya kan ada 4, 1 sampai 4 ya. Kalau misalkan 2 menjadi 3 otomatis terapi cairan juga berbeda, ada hitungannya. Oh gitu. Nah untuk anak-anak gimana nih dokter? Karena kan memang anak-anak ini kan apalagi kalau misalnya masih bayi, dia bagaimana untuk meningkatkan imunnya sendiri gitu, gimana dok? Yang pertama adalah ya gizinya terpenuhi dong ya, gizinya. Gizi dari anak-anak, kemudian diharapkan makan yang banyak, kemudian minumnya harus juga banyak. Misalnya kalau dia nggak mau minum air putih ya mungkin kita kasih jus seperti itu. Oh iya, tapi kalau jus jambu itu benar nggak dok? Atau mitos itu? Sebenarnya ya itu mitos ya, tapi memang pada ininya itu kan fitofarmaka ya. Jadi secara evidence base-nya itu sebenarnya belum bisa kita ketahuin. Tapi sehat ya buah gitu ya. Ya bisa dicoba gitu. Bisa jus itu, terus kalau misalnya bayi-bayi itu yang lebih sensitif, maksudnya yang paling kalau misalkan utama. Untuk bayi-bayi ya kalau misalkan demam-demam ya jangan di inilah gitu ya, harus sebaiknya langsung ke pusat pelayanan ya, kita cek labornya seperti itu untuk deteksi lebih dini kan, jangan sampai bayi kan nggak bilang ya misalkan sakit apa perut, yang dia rasakan gitu apa yang dia rasakan, nangis aja seperti itu kan. Nangis, tapi tiba-tiba mungkin dia nggak demam, kadang-kadang masyarakat awam kan nggak tahu ini udah sehat seperti itu kan ya. Udah sehat pada hari kelima padahal sebenarnya dia trombositnya turun kemudian jatuh ke dalam kondisi yang lebih jelek seperti itu. Jadi memang maksudnya batas awal sekali ketika baik itu dewasa dan juga anak-anak itu yang harus memeriksakan itu di 2 hari ketika demam gitu dokter? Ya pada hari pertama juga boleh. Tadi kan kita udah bicarakan bahwa NS1 antigen non struktural 1 dari dengue itu juga sudah terdeteksi pada hari pertama seperti itu. Jadi kalau demam-demam ya kadang-kadang memang trombosit belum turun ya pada hari pertama ya. Dokternya biasanya juga kalau memang dicurigai memang DBD nih, angka kejadiannya lagi tinggi, kita cek NS1 seperti itu. Memang dari awal seperti itu, jangan sampai dampaknya kalau misalnya kayak tadi nih, ini ada beberapa case juga sih yang dilakukan misalnya sudah terdiagnosis demam berdarah, tetapi mungkin tidak mau opname di rumah sakit. Apakah memang bisa dilakukan opname sendiri, maksudnya perawatan sendiri di rumah dokter? Ada dampak jadi kalau untuk demam dengue ya tidak ada penurunan trombosit dan tidak ada kebocoran plasma yang ditandai dengan hematokrit yang naik, boleh saja di rumah, tapi per 24 jam dia harus cek darah lagi, per 24 jam, jadi dia harus cek ulang lagi gimana nih. Kemudian sebaiknya tadi itu kan ada prediktor untuk cek laboratorium yang sensitif pada hari pertama, ceklah NS1-nya gimana. Atau misalnya tiap hari juga dok? Enggak. Pertama kali. Kalau misalnya kita udah 4 hari nih, udah di rumah ya, udah di rumah 4 hari, kita belum apa-apa, kita boleh cek imunoglobulinnya, imunoglobulin yang IgM dan IgG-nya, seperti itu. Jadi walaupun dia di rumah sudah terdiagnosis, tiap hari baiknya untuk tetap cek darah untuk mengetahui ya, karena kita nggak tahu ya dok ya. Dan juga di rumah juga ya tadi harus banyak minum cairan. Karena cairan itulah yang nomor 1 untuk cairan yang nomor 1, betul. Baik, ketika memang terjadi seperti itu, oke. Sekarang pencegahannya sih dari awal ketika jangan sampai terjadi, apa yang harus dilakukan khususnya untuk anak-anak, dewasa juga seperti itu sedang musim hujan pancaroba seperti ini. Ya, pencegahannya yang pertama adalah lingkungan ya, lingkungan itu harus bersih.
Jadi kan tadi kita sudah jelaskan bahwa lingkungan itu ada pemberantasan sarang nyamuk. Nah itu kita lihat lingkungan kita seperti apa. Pemberantasan nyamuk itu kan bisa dikerjakan pada penampungan air bersih ya, terutama ya tadi kita ya misalkan yang di bak mandi kita kasih abate, kemudian iwak tempalo gitu kan ya. Kemudian kalau musim hujan seperti ini ya harus lebih sering jaga kebersihannya. Mungkin seminggu sekali kita kuras tuh. Jangan sampai ada ini ya. Iya, ada genangan air atau misalkan tadi kan ada genangan air yang alami ya. Misalkan kayak pelepah pisang tuh ada genangannya kan, atau batok-batok kelapa. Kita tutup tuh batoknya. Ya seperti itu. Atau misalkan ban ya. Ban itu kan ada ininya. Ada air, hujan, tergenang. Nah, itu kita tutup atau kita keluarkan lah seperti itu. Itu pencegahannya. Untuk meningkatkan imunnya bagaimana, Dok? Jangan sampai itu ya. Maksudnya kita punya daya tahan daya tubuh sendiri. Ya, pastinya makannya yang sehat ya. Dan tadi mungkin salah satunya menghindari gigitan nyamuknya. Mungkin kalau pagi hari ya kita ini dong pakai lotion anti nyamuk ya, Dok, boleh, itu juga boleh. Kemudian pakai kawat nyamuk itu salah satu beberapa cara plus yang untuk menghindari atau memutuskan rantai penyebaran vektor nyamuknya. Oke, baik. Dokter, karena kita udah mau kesimpulan ini, boleh dokter dihimbau kepada pemirsa untuk tetap hidup sehat agar kita bisa terbebas dari virus DBD ini. Baiklah, jadi akhir kata ya. Akhir kata bahwa virus demam berdarah dengue ini adalah suatu infeksi virus yang disebabkan oleh virus dengue, nyamuk. Jadi kita di sini disarankan karena lingkungan yang pertama adalah harus bersih, ya, dijaga lingkungannya. Kemudian sebaiknya pemberantasan sarang nyamuk. Kemudian tadi 3M itu adalah membersihkan, menutup, dan mendaur ulang, serta ada plusnya. Jadi itu ada program pemerintah yang harus dioptimalisasikan. Plusnya itu apa? Yang tadi mekanisme yang pakai abate, kemudian kasihlah sarang-sarang kawat nyamuk, seperti itu. Ya. Oke, baik. Terima kasih dokter. Sangat mengedukasi sekali sih perbincangan kita hari ini karena memang sedang musim hujan sekali. Mudah-mudahan pemirsa juga akan aware dengan berbagai macam pencegahan untuk mencegah adanya nyamuk ya, nyamuk DBD tersebut. Ya pemirsa, inilah akhir perbincangan kami di Suara Sriwijaya. Terima kasih dengan kebersamaan kita selama 1 jam ke belakang. Mudah-mudahan apa yang kami perbincangkan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Nada Nasyaya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.